يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا nganter anak. Wah, ada di dalam. Motornya saya ada. Ada. Lah lama jam 9 ya. Ada saya. Mustafa باسم ملتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وإن من جدك ضياع ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahbihi al-kiram al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faina asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullah wa daman nabihi wa bi barakati ulumihi bi darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati, paling utama ibadah umatku. Ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, paling utama ibadah umatku tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, ibadah yang paling utama ini kita sebagai umat Nabi. Nabi katakan apa? Baca Quran. Kira-kira kita sebulan 1 juz nggak bacanya? Udah gini, udah segini gitu umur. Ada nggak sejuz? Sebulan deh, jangan sehari, sebulan ada nggak? Ini buat renungan kita nih. Ini paling utama ibadah umatku baca Al-Quran. Ya.
yang akan menerangi kubur kita, salah satunya banyak baca Al-Quran. Man aroda ayan jua min adzabil qabri fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya wajib taniba arba'ata asya. Siapa orang yang ingin selamat daripada siksa kubur, lazimin 4, tinggalin 4 perkara. Dawamin, lazimin 4 perkara. Apa itu? Famuhafadhatus sholawat wa qiraatul Qur'an wa shadaqah wa tasbih. Ini 4 yang akan menyinari, menerangi kubur kita, meluaskan kubur kita. 1, menjaga sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, qiraatul Qur'an. Perbanyak baca Al-Qur'an. Ya. Yang ketiga, wasodaqah, bersodakoh, watasbih, bertasbih. Ini 4 ini yang akan menyinari, meluaskan kubur kita. Ya. Tergantung amal kita dah. Siapapun orangnya, masuk ke dalam kubur nggak akan selamat kecuali banyak amalnya dan ikhlas amalnya itu. Mau siapa yang masuk? Satu ketika Fatimatul Zahra, istri Sayyidina Ali Karamajah, putrinya Baginda Rasulullah, meninggal dunia. Dibawa dari digotong Abi Dzar Al-Ghifari, Sayyidina Ali, kemudian putranya Hasan dan Husain bawa. Begitu di samping kubur mau ditaruh, Abu Dzar ngajak ngomong kubur, ya kubur, kubur, tahukah engkau siapa yang kami bawa nih? Ini dia adalah putrinya Rasulullah, ibundanya Sayyidina Hasan dan Husain, istrinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Abu Dzar gitu samping kubur. Ada suara, la yanju minni, tidak akan selamat dari saya kecuali orang yang banyak amalnya dan ikhlasnya. Ma'ana maulul hasabin wa nasabin, saya bukan tempatnya nasab, bukan tempatnya kemuliaan. Ma'ana maulul hasabin wa hasabin, ini orang mulia masuk, ini nasabnya ke baginda Rasulullah SAW, kan? Kata kubur nggak akan selamat kecuali bawa amal yang banyak dan ikhlas. Tuh, itu putrinya Rasulullah, calon surga. Kubur begitu, gimana kita? Gimana kita? Artinya apa? Semua yang masuk dalam kubur bawa amal. Man dakhala al-qabra bila zadin fa akanna rakibal bahra bila safina. Siapa yang masuk ke dalam kubur nggak bawa amal, seperti menyeberangi samudra tanpa kapal. Sampai kira-kira samudra moyor, Ciliwung aja ke bawah air gitu, apalagi samudra. Pengen selamat dalam kubur, salah satunya baca Quran yang banyak. Imam Ahmad bin Hanbal mimpi, lihat dia tanya kepada Allah Ta'ala mimpinya, kaifa taqarrabal mutaqarrib, bagaimana taqarrubnya orang-orang yang taqarrub pada engkau? Lalu disuara, bikalami, dengan kalamku, dengan Al-Quran. Tanya lagi Muhammad bin Hanbal, bifahmin atau bighairi fahmin, dengan paham atau tidak paham? Dijawab, bifahmin atau bighairi fahmin, paham kagak paham, pokoknya baca Quran ada pahalanya. Ini yang lain enggak, sholawat, baca Quran, mau paham mau kagak, pahalanya ada. La yusabu dzakiru ala dzikrihi illa idza arafa maknahu walau ijmalan. Tidak diberikan pahala orang yang berzikir atas zikirnya kecuali dia mengerti, paham
maknanya walaupun secara garis besar, secara global. Ini kita zikir, ya. Kita zikir, kita nggak paham sama sekali yang kita zikirin. Bacaannya apa maksudnya nggak paham sama sekali, baca aja. Nah itu nggak ada pahalanya. Mesti kita tahu maknanya sedikit. Wah, apa itu? Memuji kepada Allah, mensucikan Allah. Itu sekali besarnya. Ya. Tahlil la ilaha illallah, mengesahkan Allah. Ya. Cara globalnya aja deh. Nah, itu ada pahalanya. Kalau nggak ngerti sama sekali, lah yusaku nggak diberikan pahala. Kecuali baca Quran dan sholawat kepada Nabi. Baca Quran, mau paham, mau kagak, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Udah selesai dibaca, bacanya mantap banget, panjang pendeknya, terpunya ceritanya. Itu paham gak tuh baca Quran? Kagak ada paham, tetap ada pahalanya. Apalagi paham, memang kudu itu, ya. Nah, saat dibaca adab baca Quran, dia tadabbur, ya. Bagaimana kita mau tadabbur kalau kita nggak ngerti paham maknanya? Maka dituntut kita pelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi nggak cukup hafal saja, nggak cukup hafal saja, mengerti maknanya, mengamalkannya, tuh, ya. Itu baru sebaik-baiknya tuh. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Jadi sabda Nabi, paling utama ibadah umatku membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillahi kutibat lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa orang yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan, ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dengan 10 yang semisalnya. Huruf Al-Quran ada berapa hurufnya? Hah? Banyak banget, nggak pernah ngitung kita, ya. Huruf Al-Quran itu ada 1.025.000 huruf. Ntar pulang buka dari alif lam mim bismillah hitung itu, ya. Benar nggak nih katanya? 1.025.000 itu. Emang Ustaz gitu? Kagak, saya ngaji kata Kiai segitu jumlahnya. Saya tulis tuh 1.025.000 hurufnya. Saya juga belum pernah ngitung. Ya Allah, ulama sampai ngitung begitu hurufnya. Dari mulai bismillah sampai An-Nas terakhir. Hurufnya ada 1.025.000 huruf. Ya, kalau ayat 6.666 ya. Ada lagi ntar berapa kalimatnya. Nah kalau hurufnya ada 1.025.000 ya, jadi nggak apa-apa daripada bengong di warung kalau belum kali beli hitung dah ada satu surah berapa hurufnya. biar yakin ada berapa? 1.025.000 huruf. Kalau dihatamin berapa? Dihatamin tuh sebulan deh. Satu hari 1 juz, satu hari 1 juz. Hatam tuh misalkan kali 10 udah berapa? 10.250.000 huruf kebaikan dibariskan dengan 10, berarti kebaikan 10.250.000 kebaikan. Baru Quran doang itu, ya. Nah itu satu hurufnya. La aqulu alif lam mim harfun wahidun. Tidak aku mengatakannya, kata baginda Rasul, alif lam mim satu huruf. Alif lam mim kan awal surah Baqarah itu. Kata Nabi, tidak aku katakan itu satu huruf. Bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu alif itu huruf, ya. Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Tiga berarti 30 kebaikan. Ya, ini boleh baca surah begini. Surahnya alif lam mim aja. Namanya awalus suar. Awalus suar, awal-awal surah. Imamnya ekspres. Nah, di mana al-mawana? Bacanya begitu. Waradhdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kata jamaah, waduh panjang dan harus Allahu Akbar ya ruku. Boleh nggak? Boleh. Masuk tuh baca surah. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Kosotnya ayat kan ada kan? Nun wal qalami wa ma yaskurun. Boleh. Cuma dapat satu huruf, mau banyakan baca Al-Kafirun. Ya, banyakan dikit itu satu surah. Maknanya surah sempurna. Walaupun baca Qul ya ayyuhal kafirun sampai kulhu. Nah itu ada yang mengatakan itu lebih sempurna dari awal sampai akhir. Ya. Jadi alif 1, lam 1, mim 1, 30. Berarti satu huruf 10, 30 kebaikan. Ya, jadi kalau kita tahlil lisan kita baca, pahalanya besar. Pahalanya besar. Dari Fatihah buka. Kadang ustadznya mimpin Fatihah atu-atu, lalu Fatihah lagi banyak tuh. Entah dari situ surah Yasin. Berapa surah hurufnya? Ayatnya 80-an hurufnya, 2000-an atau 3000-an tuh. Banyak banget itu. Kalau dibaca, kalau ngobrol tiduran ya nggak dapet. Iya. Kalau baca Yasin tahlil serentak enak nggak? Yasin wal Qur'anil Hakim semua baca. Ini kan kita begitu, yang ngobrol-ngobrol, apa-apa diceritain, yang kagak baca. Ada nggak begitu? Iya, kadang pentolan juga. Yang ngobrol sono, ngobrol sini. Ini keutamaan, sempetan. Romannya baca Yasin males-malesan, begitu kita tahlil dipaksa jadinya. Baca itu. Belum Al-Baqarahnya, belum Al-Ikhlasnya. Ya Allah, ulang gak berkat lagi. Apalagi ustaz ada pisangnya sesisir. Tahlil no ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ahli kubur girang banget. Yang datang baca di HD dapat, kita yang baca dapat. Buat ahli kubur dapat. Dapat enggak baca Fatihah nih kita satu Fatihah buat semuanya? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan walaupun satu Fatihah, walaupun satu Fatihah pendapatnya ada 100 yang kita baca tuh, itu utuh satu Fatihah, dapat, nggak dipocerin kagak di Fatihah bagi rame-rame, ada 100 satu, enggak tetap 100. Tuh. Walaupun Fatihahnya arwahnya banyak kita hadiahkan, semua dapat tuh. Yang cakep lagi Fatihah 1, sendiri deh itu sudah di rumah Fatihahnya. Kalau tahlil kan udah tahlil aja datang udah bagus gitu. Ada yang belum makan, ada yang pengen kencing, pengen buang air, udah gabungin aja dah, dapat semuanya itu, dapat semuanya. Walaupun udah 100 arwah cuma satu Fatihah sama semua dapat. Kita yang baca dapat pahalanya. Begitu besar keuntungan kita membaca Al-Quran karena satu huruf diganjar dengan 10. Wa qala alaihi wasallam bersabda Nabi alaihi wasallam yaqulullah taala berfirman Allah taala man syaghalahu dzikra wa tilawata kitabi an mas'alati siapa orang yang menyibukkannya mengingatku dan membaca kitabku. Artinya dia baca Quran, sibuk aja baca Quran. Tuh Quran dari kertasnya tebelan sampai tipis banget. Karena apa? Sering dikebet. Kalau kita di rumah cakep-cakep banget sampai plastik belum terbuka. Belum terbuka, jarang dikebet. Kalau dikebet belum kelihatan, dikebet tipis dia, malah apa yang hapuk itu. Karena jarang dikebet masih cakep banget. Oh dulu kita dengar orang ngaji, pada buka di rumah ngaji, habis maghrib ngaji. Sekarang banyakkan pada di luar. Anak kita belum pulang kadang-kadang, dulu di masjid orang baca Quran. Saya begitu. Jadi ada umur 10 tahun, umur 10 tahun sampai lulus sanawiyah. Nggak pernah keluar maghrib, duduk begini baca Quran atu-atu, Quran tandain, baca satu ain lanjutin sampai besok itu khatam mulai lagi dan begitu aja tuh. Dari mulai kelas umur 10 tahun sampai selesai sanawiyah, dari situ nyantren dah. Terus kakek begitu semua, mau mantu, mau anak semua baca Quran duduk semuanya.
Jadi benar-benar diisi untuk baca Al-Quran. Siapa orang menyibukkan ya membaca kitab Allah, arti membaca kitab Al-Quran, mengingat Allah, an mas'alati dari memohon kepadaku. Dia nggak sempat minta sama Allah Ta'ala. Sibuk udah baca Quran aja, mau minta nggak sempat. Saking sibuknya baca Quran, ya. A'taituhu Abdullah ma'ut yasaili, ya. Aku akan berikan, kata Allah Ta'ala, seutama apa yang diberikan orang-orang yang minta. Walaupun dia kagak meminta kepada Allah Ta'ala, Allah berikan. Tuh, ya. A'taituhu Abdullah ma'ut yasaili, yang diberikan pada orang-orang yang memohon minta kepada Allah Ta'ala, walaupun dia tidak meminta memohon kepada Allah, sibuk baca Quran aja, Allah berikan. Keutamaan orang baca Quran, nggak minta dikasih, nggak minta Allah kasih, Allah berikan. Inilah keutamaan kalam Allah Ta'ala. Wa fadlul kalamillahi ta'ala ala sayyidil kalam kafadillah ala khalqih. Keutamaan kalam Allah Ta'ala, yakni Al-Quran, atas seluruh kalam, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Ya, keutamaan Allah atas makhluknya. Wa qala sallallahu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, bacalah olehmu akan Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, jadi penolong, berikan syafaat di ashabihi, kepada orang yang membacanya. Al-Quran bisa berikan syafaat kalau kita baca. Ya, kalau nggak baca mana bisa syafaat. Ya, baca Al-Quran itu bisa berikan syafaat. Dan Nabi, baca olehmu Al-Quran, sungguh nanti pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang membacanya. Tuh, bagi orang yang ya kalau nggak baca, ya, itu baca Quran, ya, susah banget baca Quran. Zikir juga habis sholat kagak mau, ya, itu kan penting banget waktu-waktu yang habis sholat fardu baca Quran. Minimal dibaca Fatihah sama ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, masya Allah. Ya, ada keterangan siapa orang yang baca ayat kursi sesudah sholat fardu, ya, dia baca tuh ayat kursi, maka dia tidak tidak ada di antaranya dan di antara masuk ke surga kecuali kematian. Tuh, ya, kematian. Artinya orang yang mazimin membaca ayat kursi sesudah sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tuh tidak ada di antaranya dan di antara masuk ke dalam surga kecuali kematian. Begitu mati nanti dia akan masuk ke dalam surga. Tuh ayat kursi. Ayat kursi. Ini salam-salam, baca zikirnya malas banget. Nggak mau, di rumah Quran jarang dibaca. Ya, dizikir yang singkat-singkat, surah-surah pendek nggak mau juga. Padahal Quran nanti kan ditanya gitu ya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Tuh ditanya. Baca Quran, ya, kuburan kita terang, jawab pertanyaan munkar nakir jadi mudah. Tuh, ya, baca Quran minimal kita baca 10 kali tuh suratul Ikhlas pagi dan sore, tuh besar sekali, ya, itu dipelihara daripada bala, ya, hajat-hajat yang penting dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali pagi dan sore. Ya, maka ada itu di dalam kitab Minhajul Zain. Setelah kita sholat subuh, wirid, zikir selesai, itu ada yang namanya aurat musabbihatul asyarah. Ya, bacaannya ada 10, bacanya 7 kali 7 kali 7 kali. 7 kali 7 kali. Bacanya pertama Fatihah 7 kali,
Yang kita lazimin kita pada apa? Ayat An-Nas dulu. An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali dari bawah ke atas. Al-Ikhlas 7 kali, Al-Hakumut Takasur 7 kali, ayat kursi 7 kali, baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali, sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kemudian baca Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Baru baca Allahumma qalbi wa bi ma'ajilan jadidin wa dun rahmatallahi ahlul wa taqabbina ya maulana ma nahnu innaka ghafurun halim jawadul karimur rahim ya wadud ya wadud ya wadud. Baca tuh ya 10 kali ya. Allahumma shalli ala Muhammad ada maklumatik. Allahumma shalli ala Muhammad ada maklumatik 10 kali. Ya Jabar ya Jabar ya Jabar 21 kali. Ya. Perasaan udah dulu dah, belum ya? Oh. Ini siapa yang baca ini lazimin habis sholat subuh, misalnya itu kita baca nih pagi, rezeki gampang dan dicatat dia termasuk orang yang bahagia. Ya, orang yang bahagia, ditulis amal kebaikannya setahun, dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan dicatat sebagai orang yang bahagia, minas suhada. Tuh, karena enggak? Iya. Tuh, enggak Pak. Itu udah sering kita dengar bacaan tuh. Tapi kalau kita nggak lazimin, ya susah. Kita baca pelan-pelan, iritin, nggak lama itu. Ngablin segitu, itu udah hafal semua itu. Paling di belakang doang. Allahumma qalbi wa bihim ajilan wa ajilan bidid wa dunya wal akhirah ma antal ahlun. Ya, terus lihat tuh. Itu aja. Atas semua pada hafal semua itu urutannya. Jadi Nabi Khadir alaihissalam ini mengajarkan kepada Ibrahim At-Taimi. Ya. Nabi Ibrahim masih hidup. 2 nabi di dunia hidup, Nabi Khadir dan Nabi Allah Ilyas. Di langit Nabi Idris dan Nabi Isa. Nabi Ibrahim Sayyidina Ibrahim At-Taimi diajarkan oleh Nabi Khadir. Begitu diamalkan, mimpi berada di taman surga, dibawa malaikat yang menjadi imam itu malaikat timur dan barat panjangnya, dan bertanya langsung Ibrahim At-Taimi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, apakah benar ya Khadir ini darimu? Bacaan amalan itu benar. Shadaqal Khadir benar. Apa yang diceritakan, disampaikan itu benar. Ya Rasulullah, apakah orang yang mengamalkan seperti amalan yang kuamalkan ini tidak seperti aku mendapatkan ini, apakah tetap mendapatkan ganjaran? Tetap. Walaupun tidak seperti Ibrahim Taimi, ya, dia mimpinya masuk di dalam surga, bertemu dengan Rasulullah, walaupun tidak mengalami yang seperti kalau seperti ini, tetap keutamaannya sama gitu loh. Ya, itu amalan namanya musabbihatul asyarah. Ada 10 bacaan, bacanya 7. Ya. Saya udah ada catatan, tinggal fotokopi aja nanti ya. Tuh, ya. Ntar kalau bisa tulis habis ini, fotokopi deh tuh. Habis subuh baca. Ya, mau di rumah kayak mau di mana silakan. Paling lama baca itu paling lama 15 menit. Enggak sampai setengah jam. 15 menit paling lama. Ya. Kayak sudah auratin habis subuh saya baca. Itu enggak lama. Udah wirid jam 6 seperempat, setengah 6 udah selesai. Ya. Ini penting banget tuh. Ya. Bacanya. Sebelum itu baca juga. Ya, sebelum habis subuh, salat sunat subuh, sebelum sholat fardu subuh. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha anta berapa? 40 kali. Terus baca Alif 10. Tuh.
Pagi 10 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru subhanallah wa bihamdihi subhanallazim astagfirullah. Selesai 100 kali, angkat tangan doa. Dijawab doa antara azan dan doa tuh. Serada berdoa apa aja. Ya, di antara doa baca Allah bihaqil hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa bani najjini minal qawmi alladhi ana fihi ya hayya qayyum as'aluka an tunawwira qalbi bi nuri ma'rifatik. Siapa orang yang membaca doa ini 3 kali sesudah sholat sunat subuh, sebelum melakukan fardu subuh, matinya husnul khatimah. Matinya husnul khatimah. Habis gitu berbaring dah, tiduran kayak orang dalam kubur tuh. Ya, baca doanya Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa rabba sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nar. 3 kali baca itu. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa rabba sina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nar. Jarang yang ngamalin. Tak domelin. Ngapain tidur di sini katanya? Bukannya tidur, sebentar berbaring wirid itu. Tuh, ya. Ini kalau kagak diamalin begini, besok-besok kita disangka bid'ah dah. Dikatakan nih, aduh lah katanya nih, tiduran di masjid begini. Itu amalan orang tuh begitu tuh. Tidur sambil baca. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa rabba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nar. Baru komat salat. Ya. Saya amalin di masjid sama di rumah. Bareng. Bahkan cepetan saya. Kalau di masjid kan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa. Agak lama gitu. Ya hayyu baca kurbu 10 Falaq An-Nas baca. Belum komat ya masjid juga. Enggak lama. Kalau kita ini enggak lama baca. Ya. Begitu. Baru Mustabiatul Asar baca tuh. Ya. Itu keutamaan yang sangat besar. Itu ada di dalam kitab Nihayatul Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi begini, kita baca ada rujukan kitabnya gitu loh. Ya, ada rujukan kitabnya. Wa qala Aliyyun karamallahu wajhah. Bersabda Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Siapa orang yang baca Quran sedangkan dia berdiri di dalam sholat. Kata di sini, sholat kita baca Fatihah, kita baca surah, ya. Kana lahu bi kulli harfin adalah bagi tiap satu huruf mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Itu kata Sayyidina Ali. Kalau lagi sholat, posisi diri baca Quran, 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fi shalah. Siapa orang membacanya sedangkan dia dalam posisi duduk di dalam sholat. Sholatnya duduk misalkan. Salat sunat, dia duduk. Nah, itu kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Adalah baginya tiap huruf 50 kebaikan. Wa man qara'ahu kharija shalah, siapa orang membacanya di luar salat, bukan dalam salat, di luar, wa huwa ala taharatin, sedangkan dia dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci, punya wudu, kana lahu bi kulli harfin khamsun wa isuna hasanah. Adalah baginya tiap huruf 25 kebaikan. Berapa? 25. Tahlil kita masih punya wudu nih habis sisa. Baca tuh Fatihah, Yasin segala macam. Hitung aja hurufnya deh tuh. Kaliin 25. Kalau punya apa nih? Kalau punya wudu. Nah, bagaimana kalau nggak punya wudu? Ya, wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin, siapa yang membacanya sedangkan dia tidak punya wudu, kana lahu bi kulli harfin asru hasanat, adalah baginya tiap huruf 10 kebaikan. Masih dapat juga walaupun enggak punya wudu. Emang boleh baca Quran enggak punya wudu? Boleh. Yang kagak boleh menyentuh Al-Qur'an. Nih sentuh Al-Qur'an enggak punya wudu, enggak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau baca boleh. Nah, kalau kita lagi tahlil nggak punya wudu, nggak boleh baca Quran, semua nggak punya wudu, nggak tahlil baca Quran, diam semua, diam semua jadinya. Boleh, cuman pahalanya 10 kebaikan. Tuh, ya. Sholat satu hurufnya posisi berdiri baca Quran 100. Contoh,
Maliki yaumiddin. Mim, lam, alif, kaf, 4 huruf, berarti 400. Boleh dibaca Maliki yaumiddin, boleh. Qiraat nih boleh 2. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, boleh. Murokat pertama ke, kedua, ketiga, keempat boleh. Ya. Kalau kita baca Maliki yaumiddin 3 hurufnya mim, lam, kaf, hilang cepet. Hilang cepet. Ada yang mengatakan begini, kalau pertama panjangin, yang kedua bacanya pendek, begitu. Nah, dalam kitab apa ya saya baca Adilah Mu'alim, Imam Ibnu Hajar, gak masalah nih, kasakul itu kata dia, bukan begitu, kata dia, artinya tabari, membebaskan diri dari pendapatnya, saya nggak bilang begitu, itu kata dia. Iya, boleh aja baca, jangankan rakaat yang kedua baca Fatihah begitu, dari rakaat pertama juga nggak apa-apa. Bacaannya Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin tiap rakaat dijaharkan atau sir, boleh. Cuman hurufnya berapa? 3 atau 4 banyakan mana? Mohon bacaan dikitan. Panjangin baca jadinya begitu. Saya punya guru Kiai Bunyamin boleh baca Maliki yaumiddin, Malikiyah. Kalau Maliki hurufnya 3. Kalau Maliki hurufnya 4. Tiap huruf kata Sayyidina Ali posisi berdiri 100. Kalau bacanya Maliki 300. Kalau Maliki 400. Pilih aja sendiri mau yang mana. Benar enggak? Mau yang 4 kan? Iya, baca. Itu cuma gayanya kali. Oh, gaya. Iya. Kita imam bacanya begitu, biarin kita bacanya Maliki aja. Kan beda kita sama imam. Imam baca, kita baca. Kita baca panjang. Imamnya baca pendek, biarin urusan dia itu mah. Mau baca pendek juga. Ya, kita baca Maliki yaumiddin memang boleh. Qiraat boleh, enggak salah, boleh. Tetapi kalau dalam Anas sepakat para qurra ahli qiraat, ya, itu bacanya gugurkan alifnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jangan dipanjangin. Malikin nas. Nah, banyak tahlil masih gitu tuh. Malikin nas, bilangin tepok, pendek bacanya. Malikin nas. Kalau suratul Fatihah Maliki yaumiddin boleh. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin boleh 2 bacaannya. Cuman tadi kalau baca Maliki 4 huruf, Maliki 3 huruf. Mau 3 huruf, mau 4 huruf bacanya. Ya kalau 3 balasannya 3, 4 balasannya 4 kali cepet 400. Nah kalau hilang 3, 300, tekor 300. Banyakin ya, panjangin. Jadi walaupun tidak punya wudu, baca Quran, maka 1 hurufnya 10 kata Sayyidina Ali. Yang tidak boleh, haram, kagak punya wudu nyentuh Al-Qur'an. Kalau baca Al-Qur'an boleh, tetap ada pahalanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan wa bina wa ikawi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin alhamdulillah malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.